Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini bersama Ibu Dwi kita akan belajar tentang sejarah peminatan. Hari ini di kelas 10 kita sudah sampai bagian refleksi, rangkuman, dan latihan soal. Nah, hari ini Ibu akan membahas jawaban soal latihan pilihan ganda dan uraian pada akhir modul ini. Baik, kita bahas ya jawabannya. Nomor 1, sejarah berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon. Pohon di sini diartikan sebagai A. Pohon kehidupan sebagai sumber kehidupan manusia. B. Pohon yang menggambarkan banyak hal yang diperlukan untuk menjadi pohon yang kokoh seperti akar, batang, dan daun. C. Pohon yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup manusia. D. Pohon yang menggambarkan silsilah keluarga yang terus berkembang biak dengan berbagai peristiwa yang dialaminya. E. Pohon besar yang terdiri dari akar, batang, dan daun yang lebat. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Pohon yang menggambarkan silsilah keluarga yang terus berkembang biak dengan berbagai peristiwa yang dialaminya. Nah, adik-adik, mengapa jawabannya D? Nah, kita ambil bahwa pohon ya, kalau kita lihat gambar pohon itu adalah bercabang-cabang. Nah, ini menggambarkan sebuah lambang silsilah keluarga yang terus berkembang biak. Nah, di mana di dalam keluarga tersebut terdapat peristiwa yang dialaminya. Maka jawabannya adalah yang D ya. Nomor 2, pentingnya seseorang belajar sejarah adalah A. Mengetahui dan memahami suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu yang tidak memiliki arti apapun dalam kehidupannya. B. Mengetahui dan memahami suatu peristiwa yang sudah terjadi akan memberikan dampak terhadap kejadian saat ini dan akan mempengaruhi masa depan. C. Mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi dimaknai untuk mengingat tahun kejadiannya. D. Memahami suatu peristiwa terjadi sebagai peristiwa yang tunggal dalam suatu waktu. E. Memahami peristiwa masa lalu sebagai suatu relasi antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Mengetahui dan memahami suatu peristiwa yang sudah terjadi sehingga akan memberikan dampak terhadap kejadian saat ini dan akan mempengaruhi masa depan. Nah, mengapa jawabannya yang B? Ya, adik-adik, perlu kita ketahui ya bahwa manfaat kita belajar sejarah adalah kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu, dan dari peristiwa masa lalu tersebut kita bisa memaknai kehidupannya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Karena kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa depan ini saling terkait. Sehingga peristiwa antar masa lalu, antara masa kini dan masa depan ini saling terkait. Jadi pentingnya seseorang belajar sejarah adalah mengetahui dan memahami suatu peristiwa yang sudah terjadi ya, dan akan memberikan dampak. Jadi sehingga kehidupan di masa lalu ini bisa diambil pelajarannya sehingga kehidupan yang akan datang lebih baik dari kehidupan masa lalu ya. Seperti apa ya, kita belajar bercerita tentang pengalaman ya. Jadi pengalaman yang kita dapat ini bisa kita jadikan pedoman hidup supaya di masa depan kita lebih baik lagi ya. Berikutnya nomor 3, mempelajari peristiwa sejarah lebih mudah bila dilakukan secara diakronik, yaitu A. Mengurutkan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu kejadiannya. B. Memetakan dampak suatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya. C. Memetakan peristiwa yang sama yang terjadi di tempat yang berbeda. D. Memetakan penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi. E. Mempelajari sejarah berdasarkan tempat terjadinya. Jadi jawabannya adalah yang A ya adik-adik, mengurutkan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu kejadiannya.
Nah, di sini secara diakronik ini artinya kita belajar sejarah, menceritakan peristiwa sejarah secara kronologis ya. Jadi dari tahun ke tahun kita ceritakan secara berurutan ya. Jadi tidak ada peristiwa yang terlewat ya. Nah, berbeda jika kita menceritakan sejarah secara periodisasi berdasarkan pembabakan zaman. Jadi kita ingat berdasarkan peristiwa sejarah yang penting saja. Nah, kalau Kak Dwi sih lebih senang kalau menceritakan sejarah ini secara periodisasi ya, seperti peristiwa masa praaksara ya, kemudian masa praaksara, kemudian masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, kemudian masa masa penjajahan ya, masa kolonialisasi, kemudian masa kemerdekaan ya, kemudian masa peristiwa reformasi sampai peristiwa masa kini ya. Nah, ini lebih mudah ya jika kita harus mengurutkan secara urutan waktu kejadiannya. Tapi lagi-lagi berdasarkan pilihan kita ya. Jika kita lebih mudah atau lebih nyaman dengan secara kronologis, tidak mengapa ya. Justru itu lebih baik ya, karena kita bisa mengingat peristiwa dari tahun ke tahun. Kemudian yang nomor 4, berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah bertujuan A. Menentukan sebab akibat dari suatu peristiwa sejarah, B. Mengetahui kronologi suatu peristiwa sejarah, B. Mengetahui pelaku-pelaku sejarah, C. Menentukan hakikat dari suatu peristiwa sejarah, D. Mengetahui suatu peristiwa lebih komprehensif ya. Oh, ini maksudnya yang E ya, mengetahui suatu peristiwa lebih komprehensif. Nah, di sini jawabannya adalah yang E ya, mengetahui suatu peristiwa lebih komprehensif. Komprehensif di sini artinya peristiwa yang lebih penting. Nah, ini berarti metode sinkronis ini artinya kita menceritakan sejarah secara periodisasi ya, artinya berdasarkan pembabakan zaman. Ya, kalau diakronis ini secara kronologis, sedangkan sinkronis ini berdasarkan periodisasi ya. Nah, tadi secara periodisasi ini seperti yang sudah Ibu jelaskan contohnya ya. Misalkan kita mengingat peristiwa-peristiwa yang penting saja ya. Misalkan apa yang terjadi di masa praaksara. Pada masa itu manusia sedang belajar menentukan kebudayaan ya, budaya-budaya yang akan diwariskan di masa yang akan datang, seperti penemuan api ya, berdasarkan gesekan kayu-kayu ya. Bagi mereka itu adalah masalah, ternyata masalah yang didapat itu ternyata adalah solusi di masa depan. Kemudian mereka lebih suka membuat simbol-simbol di goa-goa ya. Ini mengakibatkan adanya budaya tulis-menulis ya. Karena pada zaman dahulu manusia praaksara senang sekali membuat simbol-simbol atau gambar-gambar di goa-goa yang mereka singgahi ya, ketika mereka merasakan pengalaman yang berharga di kehidupannya. Kemudian pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, mengapa muncul kerajaan? Karena pada masa itu berdasarkan peristiwa sejarah ya, ketika itu manusia berkumpul ya, senang berkumpul, kemudian memunculkan penunjukan terhadap ketua kelompok. Dari ketua kelompok ini muncul menjadi ketua desa ya, ketua desa muncul lagi menjadi raja atau kerajaan. Nah, dari situ muncullah bangsa-bangsa India ya yang melakukan perdagangan terhadap Indonesia, sehingga munculnya asimilasi, sehingga lahirlah agama Hindu dan Buddha di Indonesia ya. Kemudian dari peristiwa
kerajaan Islam ya. Pada saat itu munculnya pedagang-pedagang dari Arab ya, atau sahabat-sahabat Nabi yang berhubungan langsung dengan pedagang-pedagang di Indonesia ya. Terjadilah asimilasi ya, sehingga muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa itu kerajaan yang pertama adalah kerajaan di Samudra Pasai ya. Tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan pertama di Indonesia itu bukan kerajaan Samudra Pasai, melainkan kerajaan Perlak. Nah, ini harus kita telusuri data-data sejarah sehingga kita bisa lebih mendapatkan data yang lebih valid lagi ya. Kemudian tentang kerajaan maritim terbesar di Indonesia ya, baik kerajaan Hindu dan Buddha ya, yaitu di kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit ya. Kemudian kerajaan Islam ya terbesar, maritim terbesar, yaitu kerajaan Demak dan kerajaan Mataram Islam. Nah, kemudian muncullah kolonialisasi yang ada di Indonesia ya, melalui bangsa Portugis ya, Spanyol, kemudian Belanda ya, Belanda yang paling lama dan lain-lain. Nah, ini adalah menceritakan peristiwa secara periodisasi ya, dan ini berpikir secara sinkronis ya. Nomor 5, periodisasi dalam sejarah dilakukan oleh ahli sejarah dengan mempertimbangkan A. Serialisasi rangkaian babakan menurut urutan zaman, B. Jiwa atau semangat setiap zaman, C. Peristiwa sejarah yang mendahulunya, D. Perkiraan yang telah disepakati oleh beberapa ahli sejarah, E. Seminar di kalangan ahli sejarah. Jadi jawabannya adalah yang B ya, jiwa atau semangat setiap zaman. Jadi kalau kita menceritakan sejarah secara periodisasi ya, berdasarkan pembabakan zaman, kita ingat peristiwa yang paling berapi-api, peristiwa yang mudah diingat, atau peristiwa yang paling bersejarah yang terkenang di sepanjang masa. Nah, itu apa? Nah, ini menceritakan peristiwa sejarah secara periodisasi ya. Seperti peristiwa kemerdekaan Indonesia ya, yang ini peristiwa yang paling bersejarah. Mungkin di tanggal 17 Agustus 1945 tidak hanya terjadi peristiwa kemerdekaan saja, mungkin terjadi peristiwa yang lain, tetapi yang paling memiliki jiwa atau semangat setiap zaman itu adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia ya. Nomor 6, sebagai the father of history, Herodotus menggambarkan sejarah sebagai A. Bidang ilmu yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan manusia di masa lampau. B. Pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. C. Biografi orang-orang terkenal sebagai peletak dasar sejarah. D. Catatan tentang masyarakat atau peradaban dunia dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. E. Perkembangan sejarah sangat dipengaruhi oleh keadaan manusia yang tidak pasti tujuan ke depannya. Jawabannya adalah yang E ya. Perkembangan sejarah sangat dipengaruhi oleh keadaan manusia yang tidak pasti tujuan ke depannya. Nah, ini pengertian the father of history menurut Herodotus. Nah, ini kita bisa telusuri di teori di unit 1 dan 2 ya, yang ada di modul ini ya. Nomor 7, manfaat dilakukannya periodisasi dalam sejarah adalah A. Memudahkan dalam mempelajari sejarah untuk kurun waktu yang panjang. B. Menyederhanakan kajian sejarah dalam tahun dan kejadian. C. Memudahkan dalam mempelajari suatu peristiwa sejarah secara holistik. Menyederhanakan kajian sejarah dalam tahun dan tempat, atau yang E. Memudahkan dalam mempelajari sejarah kontemporer. Jawabannya adalah yang
A ya, memudahkan dalam mempelajari sejarah untuk kurun waktu yang panjang. Jadi teman-teman dan adik-adik bahwa cara mudah kita untuk mengingat peristiwa sejarah adalah dengan melakukan periodisasi ya, karena kita bisa mengingat peristiwa yang lebih penting, peristiwa yang paling berapi-api, peristiwa yang memiliki jiwa dan semangat di dalam peristiwa sejarah ya, sehingga adanya keterkaitan antara peristiwa sejarah antara yang satu dengan peristiwa yang lain, seperti peristiwa masa aksara ya. Mengapa timbulnya masa kerajaan di masa yang akan datang? Karena di masa praaksara mereka menentukan ketua kelompok, ketua masyarakat, ketua desa ya, sehingga mereka terbentuklah pemimpin yang dituakan sehingga muncullah kerajaan ya. Kemudian mengapa datangnya